Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa lagi dengan saya. Perkenalkan, nama saya Ulya Asmara Hadi. Hari ini saya akan menyelesaikan tugas yang diberikan, yaitu mengenai evakuasi korban. Judul materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mulai. Evakuasi korban. Penilaian korban dan kegawat daruratan dengan korban merupakan tindakan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan agar penolong mengetahui kondisi korban dengan prinsip do no further harm. Dalam melakukan penilaian korban, penolong harus memperhatikan beberapa hal di bawah. Pertama, mengidentifikasi dan berusaha memperbaiki masalah-masalah yang mengancam jiwa. Kedua, mengidentifikasi masalah trauma dan medis dan berusaha menstabilkan keadaan korban dan mengurangi keparahannya jika memungkinkan. Yang ketiga, menjaga kestabilan dan melakukan monitoring kondisi korban. Yang keempat, penilaian korban meliputi dua pemeriksaan, yaitu pemeriksaan primer dan pemeriksaan sekunder. Pemeriksaan primer meliputi DRABC atau Danger Response, Airway, Breathing and Oksigenasi. Yang ketiganya adalah Circulation plus Control Bleeding. Yang kedua adalah evakuasi korban. Evakuasi korban pada dasarnya syarat korban dievakuasi yaitu pertama ada penilaian awal sudah dilakukan lengkap dan monitoring terus keadaan umum korban. Yang kedua, cek denyut nadi dan napas korban stabil dan dalam batas normal. Yang ketiga, pendarahan yang sudah diatasi dan dikendalikan. Yang keempat, patah tulang yang ada sudah diatasi. Yang kelima, mutlak tidak ada cedera spinal. Yang kelima, rute yang dilalui memungkinkan dan tidak membahayakan penolong dan korban. Penggunaan tubuh penolong dalam melakukan pengangkatan dan pemindahan korban perlu mendapatkan perhatian yang serius. Jangan sampai akibat cara melakukan yang salah mengakibatkan cedera atau keadaan korban bertambah parah atau bahkan penolong mengalami cedera. Untuk mencegah hal di atas dan beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu pertama, pikirkan kesulitan yang memindahkan sebelum mencobanya. Kedua, jangan coba angkat dan turunkan korban jika tidak dapat mengendalikannya. Yang ketiga, selalu mulai dari posisi seimbang dan tetap jaga keseimbangan. Yang kelima, rencanakan pergerakan sebelum mengangkat. Upayakan untuk memindahkan beban serapat mungkin dengan tubuh penolong. Yang keenam, lakukan gerakan secara menyeluruh, serentak, dan upayakan agar bagian tubuh saling menopang. Bila dapat, kurangi jarak atau tinggi yang harus dilalui korban. Perbaiki posisi dan angkat secara bertahap. Punggung tegak waktu mengangkat korban dan menjaga kelurusan tulang belakang. Berbagai contoh cara memindahkan korban. Dengan cara pertama, menarik kemeja korban, short drag, menarik selimut korban, blanket drag, menarik ketiak atau lengan, shoulder and forearm drag, menarik kain, seat drag, gendong punggung, piggyback carry, memapah, one rescue, crutch, angkat depan, cradle carry, menarik dengan merangkak, firefighter drag, dipikul, firefighter carry, dan lain-lain. Saya akan jelaskan mengenai aturan umum tentang evakuasi. Pertama, perhatikan kondisi korban. Apakah mengalami cedera atau trauma membutuhkan kehati-hatian dalam mengevakuasi. Yang kedua, bila mungkin, terangkan kepada korban apa yang akan dilakukan agar dapat bekerja sama. Yang ketiga, jangan pindahkan korban sendiri kalau bantuan belum tersedia.
Yang keempat, jika berada orang melakukan evaluasi, beberapa orang nih melakukan evaluasi, satu orang yang memberikan komando. Angkat dan bawa korban dengan benar agar tidak mengalami cedera otot atau sendi. Jangan abaikan keselamatan penolong itu sendiri. Saya akan jelaskan. Yang kedua, aturan dalam mengangkat dan menurunkan korban. Pertama, tempatkan posisi kaki senyaman mungkin. Salah satu kaki depan guna menjaga keseimbangan. Tegakkan badan dan tekukan lutut. Yang ketiga, pegang korban atau balut dengan seluruh jari tangan. Usahakan badan korban yang diangkat dekat dengan penolong. Jika kehilangan keseimbangan atau pegangan, letakkan korban, atur posisi kembali, lalu mulai kembali mengangkat. Hal-hal yang harus diperhatikan bila membawa korban dengan tandu. Tandu diperiksa dari kerusakan, dicoba apa mampu menahan berat beban korban. Korban tidak sadar yang dibawa ke tempat jauh sebaiknya selalu diikat. Penolong yang paling berpengalaman memberikan komando untuk tiap gerakan. Kaki korban selalu di depan kecuali pada keadaan korban cedera tungkai, menuruni tangga atau turun di tempat yang miring, atau korban hipotermia, menuruni tangga atau turun di tempat yang miring, atau korban dengan stroke kompresi otak tidak boleh diangkat dengan kepala lebih rendah dari kaki. Cara mengusung korban. Kalau satu orang penolong mengusung untuk jarak dekat, cara menarik penderita untuk jarak pendek. Cara ini hanya dilakukan apabila sudah pasti tidak ada tanda-tanda patah tulang leher, tulang belakang, tulang tengkorak, dan gegar otak. Yang kedua, tongkat manusia. Pertama, Anda berdiri di samping korban pada sisi yang cedera atau lemah. Lengan dilingkarkan di bahu Anda dan peganglah tangan atau pergelangan tangan. Yang kedua, lengan Anda yang satu lagi melingkar di pinggang korban dan pegang baju dan pinggangnya. Yang ketiga, langkahkan kaki yang sebelah dalam dan berjalan disesuaikan dengan kecepatan korban. Tongkat atau dahan kayu dapat menjadi penopang tambahan. Korban harus ditenangkan. Berikut saya akan menjelaskan mengenai mengusung korban yang sadar tetapi tidak dapat berjalan sendiri. Cara mengusungnya adalah yang tidak mau berjalan sendiri dan lemas meskipun sadar. Korban hanya mampu menggantungkan tangannya secara pasif ke leher penolong. Dan cara menggendong. Anda jongkok di samping korban, selipkan lengan di sekitar tubuhnya di atas pegangan tangan. Yang kedua, selipkan lengan yang satunya di bawah paha korban, badannya dipeluk ke arah Anda dan angkat. Dengan cara berikutnya, barusan cara menggendong, dengan cara ditarik. Pertama, letakkan tangan korban menyilang pada dada. Anda jongkok di belakang korban, pegang melalui ketiak dan angkat. Jika korban bisa duduk, silangkan lengannya pada dada. Pegang pergelangan tangan melalui ketiak dan angkat. Jika korban memakai jaket, lepaskan kancingnya dan tarik jaket ke bawah kepala. Pegang jaket melalui bahunya dan angkat. Cara mengusung korban melalui lorong sempit. Mengusung korban yang pingsan melalui lintasan yang sempit, misalnya terowongan atau di lorong kapal. Tangan korban diikat dan digantungkan pada leher penolong. Jadi kita mengangkat penderita yang tidak sadar dengan cara katak. Korban ditidurkan di atas punggung penolong. Kemudian penolong berjalan merangkak. Berikutnya adalah cara mengusung dengan selimut pada korban yang pingsan. Mengusung korban yang pingsan dengan selimut, yaitu korban seharusnya diusung dengan usungan. Nah, sekarang saya akan jelaskan kalau penolong ada dua orang penolong. Pertama, mengusung korban dengan menggunakan tangan sebagai tanduk dikerjakan oleh dua orang. Yang berikutnya, kursi dua tangan. Jongkokkan kedua sisi korban, silangkan dengan di pinggung korban dan pegang ikat pinggangnya. Kedua lengan yang lain diselipkan ke bawah lutut korban dan penolong saling memegang pergelangan tangan. Lengan yang saling memegang dibawa ke pertengahan paha korban. Bergerak mendekati korban, punggung tetap lurus, bangkit pelan-pelan dan jalan bersama-sama. Dengan cara mengangkat depan ke belakang. Pertama, korban dudukkan dan tangannya disilangkan pada dada. Jongkok di belakang korban, selipkan lengan melalui ketiak korban dan pegang pergelangan tangan
kuat-kuat. Menolong jongkok di samping korban dan lengannya diselipkan ke bawah paha korban. Bekerja secara serentak, bangkit pelan-pelan dan berjalan. Catatan, jangan melakukan cara ini pada cedera lengan atau bahu. Dengan cara, karena sekarang dengan kursi pengangkut, mengusung korban dengan menggunakan kursi sebagai tanduk. Kursi diangkat bareng-bareng. Dengan sekarang akan menjelaskan dengan 3 orang penolong. Pertama, cara meletakkan tangan untuk mengusung korban yang seharusnya diusung dengan usungan. Saya akan menjelaskan cara mengangkat tanduk, langkah-langkah dalam mengangkat tanduk. Seorang pengangkat berdiri di keempat ujung tanduk. Jika 3 orang, 2 berdiri dekat kepala dan 1 pada kaki. Seorang pengangkat berdiri di keempat ujung tanduk. Jika 3 orang, 2 berdiri dekat kepala dan 1 pada kaki. Semua pengangkat jongkok dan memegang mengikuti aba-aba bangkit serentak dan berdiri memegang tanduk secara merata. Aba-aba berikut, semua pengangkat melangkah kaki sebelah dalam dengan langkah pendek. Untuk menurunkan korban, para pengangkat berhenti kalau ada aba-aba. Pada aba-aba berikutnya, semua jongkok dan meletakkan tanduk secara hati-hati. Nah, saya akan menjelaskan selimut pengangkat. Selimut digulung menurut panjangnya sampai setengah dari lebarnya dan diletakkan di samping korban. Korban digulingkan pada sisinya dan selimut digulungkan di bawah punggungnya. Korban digulungkan ke arah selimut dan samping. Gulungan selimut dibuka hingga korban tepat berbaring di atasnya. Selimut yang telah terbuka digulung ke arah korban dengan erat dan gulungannya sebagai pegangan bagi pengangkat. Dua pengangkat jongkok di kedua sisi korban pada tubuh dan kakinya. Gulungan dipegang dengan kuat. Keempat pengangkat mengangkat korban sertak dengan cara mencondongkan badan ke belakang lalu meluruskan lutut. Nah, kalau menggunakan satu selimut terbuka diletakkan diagonal di atas tanduk sehingga ujung-ujungnya menggantung di pinggir atas bawah tanduk. Korban diletakkan di tengah tanduk. Terangkan apa yang akan Anda lakukan. Ujung yang menggulung ditutup pada kakinya dan diselipkan di bawah pegangan kakinya. Ujung yang di samping dipasang menyelimuti korban kemudian diselipkan di bawah badannya. Lipat sisi lainnya dan selipkan ke dalamnya. Tenangkan korban dan terangkan apa yang akan Anda lakukan. Selipkan di bagian atas selimut ke kepala dan leher korban hingga tertutup, sementara wajah biarkan terbuka. Demikian secara singkat saya menjelaskan mengenai evakuasi korban. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.